Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Armadani Nur Alfian, NIM 2205120435, yang dimana kita akan membahas jaringan wireless dan DHCP server. Akan saya jelaskan sedikit dan setelah itu akan simulasi. Baik, dimulai dari pengertian jaringan wireless itu seperti apa. Wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi telepon. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Adapun tiga komponen jaringan wireless, yang pertama ada sinyal radio, yang kedua format data, yang ketiga struktur jaringan. Saat akan mengirimkan data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital jadi sinyal radio. Pada saat menerima data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi data digital. Sinyal radio dapat diubah menjadi data digital dengan cara menyatukan transmitter, alat yang menghasilkan gelombang radio, receiver, alat yang digunakan untuk mendeteksi dan menangkap gelombang radio, dan antena, alat yang membantu transmitter dan receiver agar lebih fokus saat mengirim, membuat pola gelombang, mengarahkan, meningkatkan, dan menangkap sinyal radio, yang diubah dari gelombang menjadi bit-bit binary dalam sebuah peralatan wireless LAN tersebut. Lanjut ke apa itu DHCP server. DHCP server adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP-nya disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut juga DHCP client. Oke, langsung saja ke simulasi jaringan wireless dan DHCP server dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Baik, untuk simulasi yang pertama kita akan mensimulasikan jaringan wireless. Nah, untuk yang dibutuhkan dari simulasi ini yaitu ada satu switch di sini. Lalu dua akses point. Kita sambungkan menggunakan kabel seperti biasa. Dan juga satu laptop di sini. Dan juga satu smartphone. Setelah itu kita setting akses point yang pertama. Untuk namanya kita ganti AP1. Dan ini kita buat WPA 2 PSK dengan password 123456678. Lalu akses point yang kedua kita ganti juga untuk namanya menjadi AP2. Dan di sini dibiarkan disable karena no autentikasi, tidak menggunakan autentikasi. Setelah itu kita setting laptopnya. Di sini kita ganti dulu. Kita matikan. Kita ganti dengan WBC 300N. Oh, error, ternyata harus dinyalakan dulu. Ini kita on kan agar muncul wirelessnya ini. Setelah itu ini kita samakan AP1. Ini kita ubah WPA 2 PSK seperti yang di sini tadi akses point-nya dengan password 123456678. Setelah itu ini IP konfigurasi kita buat static. IP address-nya 192.168.1.128. Submit max-nya. Oh ya, ini salah ya, 129.
dan subnetnya MAC-nya 129. Ini 128 sudah. Selanjutnya kita setting smartphone-nya. Di wireless-nya ini kita ubah AP2. Di sini kita buat disable seperti yang di access point atas di sini tadi ya. Poin atasnya. Ini epic. Konfigurasinya kita buat static. Untuk IP address-nya 192.168.1.130. Dan subnet mesh-nya kita buat 128. Sudah. Nah, ini sudah tersambung. Setelah itu kita uji. Sini desktop. Command prompt kita ping. Itu kita masukkan efek address-nya dari smartphone tadi 192.1.1.130. Dan hasilnya 0 and selesai, berhasil. Dan selanjutnya untuk simulasi DHCP kita tambahkan satu server di sini. Kita sambungkan kabel sambil menunggu ini hijau, kita setting dulu di sini. Di sini kita pergi ke service. Di ACP kita on kan. Terus default gateway-nya kita ubah menjadi 192.168.1.254. Setelah itu DNS servernya kita ganti ubah 33.33.33.1. Lalu IP address-nya 192.168.1. Ini kita buat 151. Setelah itu subnet max-nya 255. Sama juga. Dan yang terakhir 128. Baik, kita save. Ini kita ke desktop. Address. Setelah itu kita ubah IP address-nya 192.168.153. Untuk subnet mesh-nya kita buat 128. Default gateway-nya kita buat 192.1.254. Dan DNS servernya 33.33.33.1.
Sudah, kita lihat lagi nomor 1. Oke, setelah itu kita setting laptopnya. Ini kita request di DHCP. Sebentar, kita lihat lagi di servernya. Kita ngecek kembali, ternyata tersetting ulang. Kita buat lagi 151. Kita save. Kita coba. Nah, sudah 151. Setelah itu kita ke smartphone. Kita request juga DHCP 152. Nah, sudah tersambung. Setelah itu kita coba tes. Kita ping 192.168.1.152. Dan hasilnya 0. Berarti berhasil ya. Dan saya kira cukup. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.